Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fepti Kristiani, mahasiswa jurusan PG PAUD semester 2. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tutorial ketiga mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus yang dibimbing oleh Bapak Suyono SPD MPD. Kali ini saya mengobservasi salah satu murid saya yang mengalami gangguan tantrum. Nah, apa sih tantrum itu? Tantrum itu seperti yang kita ketahui bersama, tantrum adalah kondisi pada anak yang ditunjukkan dengan anak menangis histeris dengan keras, dengan suara yang kencang, teriak-teriak, bahkan berguling-guling, tidak mau mendengarkan instruksi. Nah, pada murid saya, tantrum ini terjadi ketika hendak memasuki jam pembelajaran atau pembelajaran di dalam kelas. Mulai anak ini atau murid saya ini, dia tantrumnya terjadi. Dia menangis histeris, tidak mau masuk kelas. Dia mencari ibunya. Nah, sehingga saya melakukan beberapa metode untuk menangani tantrum pada murid saya ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika murid kita tantrum? Kita sebagai guru harus tenang, karena menangani anak tantrum ini harus dengan halus, tidak boleh dengan suara yang kencang, suara yang keras. Nanti anak ini akan tambah takut, tambah histeris. Nah, yang kedua, ajak anak ini, beri ruang anak ini untuk menarik nafas, untuk meredakan amarahnya. Nah, kemudian kita harus mendekati dia, memberikan pendekatan yang lebih kepada dia dengan memberikan pertanyaan, kenapa kok menangis seperti itu, sehingga barangkali dia bisa bercerita sehingga emosinya bisa mereda. Dan kita harus meyakinkan dia kalau tenang, ada Bu Guru di sini. Bu Guru akan membantu kamu ketika kamu kesulitan. Sehingga dengan begitu anak akan lebih percaya dengan kita, sehingga tidak akan gelisah atau takut yang bisa menimbulkan tantrum tersebut. Nah, tentu saja menangani tantrum ini bukan perkara yang mudah, apalagi ini adalah gangguan yang sangat sering terjadi kepada anak usia dini. Jadi untuk untuk membantu kita agar lebih cepat bisa menangani anak yang tantrum ini, kita juga harus berkolaborasi kepada orang tua. Seperti yang saya lakukan, saya selalu mengkomunikasikan kondisi anak yang terjadi ketika tadi tantrum. Setelah pulang sekolah, saya selalu bercerita kepada orang tua. Kemudian saya juga memberitahu orang tuanya, meyakinkan orang tuanya untuk percaya kepada gurunya agar gurunya bisa menangani anak tantrum ini ketika di sekolah tanpa orang tua harus khawatir. Nah, ketika di rumah orang tua juga bisa menerapkan metode yang saya lakukan ketika di sekolah. Jadi dengan penerapan metode yang sama di sekolah dan di rumah, tentu saja akan mempercepat penanganan anak tantrum tersebut. Nah, lalu ketika kondisi tantrum itu sudah teratasi, ternyata saya bisa melihat perkembangan anak ini yang tadinya tantrum sudah bisa berkembang secara baik dengan menunjukkan
keaktifannya sekarang ketika di dalam kelas, yang dulunya masih tantrum ketika mau masuk di kelas, sekarang dalam pembelajaran di kelas dia sudah mulai aktif, bahkan tidak jarang dia yang ganti memberikan pertanyaan kepada gurunya. Nah, itu tentu saja sudah menunjukkan perkembangan pada anak. Lalu dengan atas perkembangan yang dia tunjukkan untuk membangun kepercayaan dirinya, untuk membangun rasa 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 kemandirian, rasa percaya diri, saya memberikan reward kepada dia. Saya selalu mengapresiasinya dengan, wah betul sekali, hebat, pintar sekali. Saya selalu memberikan reward seperti itu. Ketika tema sayuran di kelas, saya memberikan pertanyaan, siapa yang tahu apa itu sayuran, macam-macam sayuran apa saja. Anak itu sudah bisa menjawab dengan lancar, dengan baik. Saya selalu memberinya reward dengan, wah hebat sekali, wah pintar sekali, betul. Nah, dengan seperti itu rasa percaya dirinya semakin bertambah, semakin tinggi, sehingga akan membentuk rasa senang dan nyaman ketika belajar di dalam kelas. Nah, kemudian demikian video saya untuk refleksi. Untuk menangani anak khususnya tantrum ini memang perlu sekali kolaborasi kita sebagai guru dengan wali murid. Dan juga yang kedua, sebagai seorang guru tentunya kita harus tahu apa yang terjadi kepada murid kita, sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang kita harus lakukan untuk mengatasi gangguan yang mungkin terjadi pada anak murid kita. Tentunya dengan metode yang tepat, pastinya kita juga akan lebih mudah untuk menangani masalah-masalah yang terjadi yang dialami oleh murid-murid kita. Demikian saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.